Hal yang satu ini merasa bahwa banyak produk dan jasa yang mirip dengan yang kita jual saat ini, dan juga mungkin efeknya, outputnya itu juga mirip. Dan bagaimana caranya kita bisa menjadi dilihat berbeda oleh target market kita, oleh calon pelanggan kita, tanpa kita mengubah produknya sendiri. Saya nggak tahu apakah Anda memiliki problem yang satu ini ya, tapi saya tahu bahwa di luar sana banyak yang memilikinya dan merasakan hal yang sama, yaitu hal yang satu ini merasa bahwa banyak produk dan jasa yang mirip dengan yang kita jual saat ini, dan juga mungkin efeknya, outputnya itu juga mirip. Dan bagaimana caranya kita bisa menjadi dilihat berbeda oleh target market kita, oleh calon pelanggan kita, tanpa kita mengubah produknya sendiri. Karena produk kita ini, saya bisa tanya ke Anda, ada nggak produk yang benar-benar unik dan spesial di bawah bumi ini gitu, di bawah matahari ini gitu ya. Under the sun kayaknya banyak sekali produk-produk yang mirip. Tapi gimana cara kita supaya bisa dilihat berbeda oleh calon pelanggan kita? Itu yang membuat gimana bisnis kita bisa tumbuh dan produk kita bisa laris. Dalam video ini kita akan membahas caranya yang digunakan oleh Om Deddy Corbusier untuk membuat produk yang komoditas ini dilihat menjadi berbeda dan unik dengan menggunakan strategi Unique Marketing Proposition atau UMP Signature. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan kurang lebih selama 8 tahun saya telah mengembangkan bisnis saya menggunakan dunia online atau online marketing ya, dan termasuk membantu teman-teman juga yang ingin membuat bisnisnya ini lebih berkembang lagi di dunia online atau bahkan merintis bisnisnya menggunakan online marketing. Jadi buat Anda yang baru saat ini pertama kali melihat dan bertemu dengan saya, jangan lupa untuk subscribe YouTube Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan info-info dan tips terbaru seputar bisnis marketing dan terutama seputar online marketing juga. Produk yang sama itu bukan jadi masalah kalau kita tahu bagaimana caranya menggunakan yang satu ini nih, Unique Marketing Proposition Signature atau UMP Signature saya sebutnya. Ibaratnya tanda tangan ya. Tanda tangan itu ada nggak sih tanda tangan orang satu dengan orang yang lainnya yang betul-betul mirip dan persis sama? Jawabannya nggak ada ya. Dan itulah efeknya jika kita menggunakan Unique Marketing Proposition Signature, bahkan pada produk yang kesannya, kelihatannya itu adalah produk yang komoditas. Tapi kita bisa membuat produk tersebut dilihat unik, karena marketing ini adalah sesuai dengan tanda kata-katanya marketing itu adalah komunikasi. Nanti kita akan masuk kepada contoh real case tadinya ya dari Om Deddy. Tapi sebelum masuk ke sana, supaya waktu kita masuk ke dalam tahapan itu udah mulai paham dan tahu cara menggunakan UMP Signature-nya, maka sebelumnya saya perlu untuk menjelaskan bahwa UMP Signature ini bukan merubah produknya, bukan merubah service atau jasa yang kita miliki. Karena kebanyakan dari kita, begitu kita sebut bahwa, wah ternyata produk saya ini, misalnya saya menjual produk madu, ternyata banyak penjual madu. Kita jual, mungkin kita agent asuransi, agent MLM, agent properti ya pasti produknya banyak yang sama nih. Tapi gimana caranya kita dengan produk atau jasa yang sama, tapi kita bisa dilihat berbeda? Itulah fungsinya marketing atau komunikasi. Bagaimana cara kita mengkomunikasikannya membuat kita dilihat jadi berbeda walaupun produknya sama. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau kita mau buat kue ya, pasti kita menggunakan yang satu ini nih, tepung terigu ya. Tepung terigu itu untuk buat kue, dan ini adalah produk yang komoditas, produk yang ibaratnya seperti mungkin Anda, saya punya produk yang mirip dengan orang lain dan persis sama, bahkan ada yang seperti ini tepung terigu dengan orang lain yang jual juga. Tapi bahkan tepung terigu pun bisa dibuat menjadi berbeda. Salah satu cara membuat jadi berbedanya ya seperti ini. Tepung terigu dibuat jadi berbeda dari Unique Selling Proposition. Ini bukan marketing ya, tapi selling. Jadi bedanya kalau Unique Selling Proposition ini yang dibuat berbeda adalah produknya. Tepung terigu itu buat Anda ya, Anda mungkin di bidang F&B, di bidang kuliner mungkin tahu ya bahwa tepung terigu itu ada tepung dengan protein yang rendah, tinggi, bahkan protein yang middle, yang tengah-tengah ya. Dan pemanfaatannya pun jadi berbeda. Kalau tepung protein rendah, biasanya kita tahu bahwa dia menggunakan gandum lunak, glutennya 6-8%, daya serap airnya rendah, sehingga dipakai buat adonan kue yang lembut gitu ya. Itu fungsi dari tepung terigu protein rendah. Dibedakan lagi unique sellingnya dengan protein sedang. Glutennya 5-11%, tepung terigunya ini serbaguna, bisa untuk buat bolu atau cookies. Jadi tepung terigu yang sama kelihatannya, tapi ternyata unique selling proposition-nya jadi berbeda. Kalau kita bisa memodifikasi produknya. Sayangnya, saat ini banyak sekali di dunia ini, produk yang USP-nya itu nggak lagi bisa berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dari sisi produk, udah nggak ada uniknya lagi. Sellingnya ini udah nggak ada uniknya lagi dari si produknya. Karena kalau kita ngomongin unique selling proposition, ini kita ngomongin keunikan dari si produk itu sendiri. Nah inilah kenapa kalau kita lihat saat ini, bahkan di bidang tepung, ini unique selling proposition ini harus ditambahkan dengan elemen lainnya.
Nah, ini contohnya ya. Jadi, USP itu nggak cukup. Kenapa? Unique selling, itu tadi kan masalah komposisinya, masalah produknya dibuat menjadi berbeda. Padahal di sini ada 10 tepung terigu protein rendah terbaik ditinjau oleh ini expertnya ya, jadi pastry instructor tahun 2022. Jadi membuat USP saja tidak cukup untuk sebuah tepung, hanya diubah dari produknya saja. Maka biasanya dia akan membuat brand, atau kalau brand itu istilahnya adalah unique value proposition. Kalau selling proposition ini biasanya produknya, kalau value ini pasti ngomonginnya brand. Tapi kita yang UMKM, unique value proposition ini agak kejauhan. Kalau kita yang baru mulai, kita solopreneur, kita masih tim kecil, kita berpikir mengenai membangun brand. Rata-rata bisnis yang sudah membangun brand itu butuh waktu. Dari mulai brandnya diciptakan, hingga brandnya ini bisa menghasilkan sales, atau ada impact-nya ke sales, itu butuh waktu panjang. Contoh, kalau kita mau bangun sosial media, personal branding misalnya ya, jangankan corporate, personal branding dulu saja. Akun yang personal brandingnya besar itu kalau kita cek di sosial medianya, ada umur akunnya. Rata-rata umurnya itu dari 1 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun. Jadi apakah kita mau menunggu membuat unique value proposition atau brand kita itu selama setahun lalu kita baru bisa ngomset atau menghasilkan? Kan enggak ya. Jadi di antara unique selling proposition yang sudah tidak bekerja lagi di banyak industri, di banyak kasus produk, dan jarak jauh untuk membangun unique value proposition yang butuh waktu, maka kita butuh tengah-tengahnya yang disebut unique marketing proposition. Produknya sama, brandnya mungkin masih dibangun ataupun masih jalan, tapi kita bisa menemukan angle yang berbeda. Unique marketing propositionnya, komunikasinya yang kita ubah. Contohnya seperti apa? Kita akan langsung lihat dari Om Deddy Corbuzier. Saya nggak tahu apakah Anda menjadi bagian yang masih ingat atau enggak nih. Ada Om Deddy itu pernah mengeluarkan bahkan sebuah buku dari metode diet yang dia sebut dengan OCD diet. Jadi Obsessive Corbusier Diet. OCD diet ini kalau teman-teman bisa lihat ya, di ujung bawah sini ada posternya nih. OCD Official Quick Guide. Lalu ada menu sarapan minimal 3-4. Lalu di sini ada berapa jam sehari, hanya bisa minum apa. Jadi ada seperti aturannya gitu ya, ada seperti panduannya itu ya. Dan bahkan di sini dia ada bukunya. Ini teman-teman, faktanya dia Om Deddy Corbuzier berhasil booming dan menjual produk yang komoditas. Dari mana saya bisa tahu kalau produk ini adalah sebuah komoditas? Nah, di sini dijelaskan ini website yang resmi dan bahkan dari kedokteran yang sudah di-approve oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia gitu ya, dari platform Sehatku namanya. Perbedaan OCD dan intermittent fasting. OCD ini merefer ke Obsessive Corbusier Diet. Yang adalah ternyata OCD ini itu adalah intermittent fasting. Jadi diet dengan berpuasa. Artinya sudah ada sejak zaman dulu gitu ya. Mungkin sebelum orang tua kita ada pun sudah ada namanya intermittent fasting gitu ya. Sejak zaman dulu itu sudah ada namanya diet puasa. Lalu kok bisa ya? Si Om Deddy ini sangat kreatif dan luar biasa, dia membuat OCD diet dan berhasil untuk booming dengan produk yang komoditas. Dia menemukan yang disebut dengan unique marketing proposition. Cara komunikasinya berbeda, cara marketingnya berbeda, tapi value-nya Om Deddy Corbuzier, brandnya Om Deddy Corbuzier, nggak ada yang dirubah sama sekali, masih sama. Hanya OCD dietnya saja yang dibuat, atau unique marketing proposition-nya yang dibuat. Coba kita lihat, kita masuk ke dalam searching di Google ya. Oke, di sini kita masuk ke Google, kita mengetikkan namanya intermittent fasting. Adalah kita yang tidak makan dalam periode beberapa hari atau beberapa minggu. Ada cara dan banyak sekali metode-metodenya yang semuanya ini di bawah intermittent fasting atau diet puasa namanya. Jadi di sini artinya kita melihat bahwa ini sebuah produk atau service gitu ya. Dalam hal ini adalah cara diet yang sebetulnya komoditas. Mungkin seperti kita juga nih, ada menjual komoditas, dan sebagian besar dari kita menjual komoditas, tapi kita bisa membuatnya menjadi unik. Kalau kita cek intermittent fasting, udah ada sejak 3 tahun lalu, sejak mungkin di sini kalau saya sortir berdasarkan yang terlama sudah ada dari lama ya, cara intermittent fasting ini. Jadi ini sebuah komoditas yang awalnya mungkin Om Deddy, aku kayaknya cocok nih mau jual si intermittent fasting ini nih. Tapi aku dengan brandku, aku harus menemukan unique marketing propositionku, UMP signatureku, yang khas signature way-nya Om Deddy. Yang dilakukan oleh Om Deddy adalah menciptakan signature way-nya Om Deddy. Nah di sini orang-orang langsung kalau ada yang review, dia nggak lagi nge-review saya mau beli intermittent fasting programnya, enggak, tapi orang nge-refernya langsung ke Om Deddy, OCD Diet. Itu yang membuat ini powerful, karena unique marketing proposition. Orang diedukasi mengenai program diet OCD, sehingga kalau ada review pun
saya mencoba 3 hari diet OCD master dari Corbusier. Nggak mungkin orang akan mereview mana intermittent fastingnya. Pasti mereka akan refer langsung ke produknya Om Deddy. Kenapa? Karena dia menggunakan unique marketing dan signature way-nya Om Deddy adalah OCD diet tadi. Jadi itulah pentingnya kenapa kita produk yang komoditas kita buat menjadi unik dengan cara kita menemukan UMP, unique marketing proposition-nya, tapi juga signature-nya. Jadi UMP ini nanti kita akan masuk signature-nya ini kan adalah namanya ya. Signature-nya itu apa? OCD diet. Yang disebut dengan unique marketing-nya apa? Itu adalah ini teman-teman. Nah, ini yang saya sebut dengan unique marketing proposition. Jadi unique marketing proposition ini nggak hanya signature-nya aja ya, tapi penting punya signature-nya. Di sini kalau teman-teman lihat di bagian atasnya ya, ini ada yang disebut dengan OCD diet tadi. Ini adalah signature, special signature-nya Om Deddy. Tapi disupport dengan unique marketing proposition-nya. Apa itu? Di sini ada yang pertama panduannya, tidak sarapan minimal 3-4 jam setelah bangun. Alasan diterangkan di ebook. Ini adalah metode khusus yang memang jadi metodenya OCD diet. Jadi unique marketing proposition itu mengaitkan antara komoditas dengan kita tambahkan sebuah metode misalnya. Kita tambahkan sebuah di sini kelihatan makan berapa jam sehari, sebuah panduan atau sebuah step-step tertentu. Mungkin sama-sama nih intermittent fasting yang sudah ada dari zaman dulu komoditas, tapi begitu ditambahkan sama signature plus ditambahkan sama panduan, ditambahkan dengan ada tahapan, ditambahkan dengan sebuah sistem dan proses dengan seperti ini ya, sistem terbiasa dengan coba puasa 24 jam. Ini adalah contoh-contoh yang membuat komoditas tadi menjadi unik miliknya Om Deddy. Nangkep ya, kebayang ya teman-teman ya? Inilah yang membuat produk atau servis sebenarnya apapun ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman bilang saya tuh produknya komoditas, servisnya komoditas, tapi bisa dibuat menjadi unik seperti layaknya tanda tangan seperti dengan caranya Om Deddy tadi. Bahkan di sini kita bisa lihat lagi di sebuah forum ya, forum dan ada orang bertanya gitu ya. Dengan pertanyaan orang yang di sini nih, dok gitu ya, datanya ke dokter nih, apa sih perbedaan antara OCD dan intermittent fasting? Kebayang ya teman-teman ya? Karena kita punya unique signature, orang tuh nge-refernya itu bukan ke intermittent fasting. Apa sih bedanya intermittent fastingnya Om Deddy Corbusier? Nggak gitu. Tapi apa sih bedanya OCD dengan intermittent fasting? Jadi yang digunakan nih signature way-nya. Orang pun akan merefer ke situ. Jadi apakah benar OCD lebih baik dari intermittent fasting gitu ya? Apa perbedaan OCD dan intermittent fasting? Jadi artinya begitu kita punya unique signature dan kita punya unique marketing proposition-nya di bawah tadi sistem, panduan, metode dan lain-lain tadi, itu membuat komoditas kita ini nggak lagi komoditas, tapi kita tambahkan dengan unique marketing proposition sehingga market atau calon pelanggan melihatnya sangat berbeda. Produk Anda, bisnis Anda jadi sangat unik setelahnya. Nah, mungkin kalau sekarang Anda sudah nangkep nih idenya, oh iya ternyata penting ya UMP signature. Jadi signature way-nya Anda harus punya, unique marketing proposition-nya Anda harus punya juga seperti apa nih detailnya. Contohnya saya akan berikan kepada Anda supaya bisa lebih mudah lagi untuk menerapkan strategi dari yang Om Deddy Corbusier sudah berhasil terapkan ini, tapi Anda bisa terapkan ke bisnis Anda. Ada contoh-contoh unique marketing proposition signature yang Anda bisa ambil inspirasinya. Coba kita lihat di sini. Jadi saat ini, coba Anda bisa mengambil satu dari 4 ini. Pertama, misalnya, ada nggak kombinasi nutrisi pada tablet suplemen Anda? Jadi misalnya Anda punya produk nih, punya servis. Ada nggak bagian dari produk dan servis tersebut yang mungkin belum dieksplor di market Anda? Mungkin itu biasa kalau di produk atau jasa Anda. Tapi di market, ini nggak banyak orang yang udah ngebahas mengenai itu. Itu Anda bisa naikkan. Itu jadi unique marketing proposition signature Anda. Lalu, misalnya, tukang pijit lah ya, tukang pijit atau pemijetan gitu ya. Mungkin kelihatannya semua tukang pijit ya sama ya. Tapi begitu kita masukin cara pemijatan baby spa ala saya nih, ala cara pemijatan dengan metode tertentu nih, jadi sangat berbeda itu basisnya ya. Jadi nggak sembarangan pemijatan, tapi pemijatan baby spa dengan metode apa? Kebayang ya? Atau langkah-langkah khusus melayani klien. Kalau misalnya Anda sebuah bisnis jasa, misalnya katakanlah ya teman-teman ya, katakanlah kita punya jasa copywriting gitu ya, jasa copywriting. Tapi kita nggak sembarangan copywriter. Kenapa? Karena kita menawarkan satu signature way-nya. Kedua, unique marketing proposition-nya. Misalnya, saya adalah penawarkan jasa copywriting dengan metode copywriting ABC copywriting apa gitu ya. Dan semua klien ini pasti saya sortir dengan metode itu. Dan itu metode yang proven untuk menghasilkan copywriting yang bisa meningkatkan sales. Kebayang ya teman-teman ya? Begitu kita bilang seperti itu, kita jadi berbeda dengan jasa-jasa copywriting lainnya. Itu adalah unique marketing signature proposition atau unique marketing proposition signature. Itu membuat kita yang komoditas nih,
jasa copywriter, tapi begitu kok jasa copywriter ini ditambahkan UMP signature, kita jadi berbeda di mata market. Nah, satu lagi terakhir misalnya kita sebut dengan resep turun-temurun. Misalnya gitu ya, resep turun-temurun tapi kita ambil dan kita jadikan itu unique signature. Jadi inilah teman-teman yang membuat perbedaan produk itu bukan di produk dan jasanya. Perbedaannya bukan di produk dan jasanya, karena banyak produk dan jasa itu ya sama ya. Tapi perbedaan dari cara dan experience pelanggan saat Anda berkomunikasi dan mendapatkan signature way khas dan hanya Anda yang punya. Jadi inilah yang membuat pada akhirnya UMP Signature itu bisa membantu bisnis Anda, apapun bisnis Anda, walaupun bisnis Anda itu menjual sebuah produk atau jasa yang komoditas. Semoga saat ini bisa berguna buat Anda, dan kalau saat ini Anda merasakan, kok saya sulit ya jualannya ya, karena perang harga, karena di luar sana banyak produk atau jasa yang sama dengan saya, maka mungkin video ini bisa mengubah bisnis Anda ke depannya. Jadi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef Abbas. Tapi kalau sampai sekarang ini Anda belum juga nih subscribe channel Yosef Abbas, saya ajak Anda sekarang buat subscribe channel Yosef Abbas supaya nggak kelewatan tips yang penting seperti yang ada dalam video ini di kemudian harinya. Jadi Anda subscribe, jadi nanti Anda akan mendapatkan tips terupdate seputar bisnis, marketing, dan juga terutama seputar online marketing. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Yosef dari Sekolah Pebisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!